Nada dering eksklusif. Bab 758. Hujan sangat kecil, tetapi tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Saat malam tiba, lampu-lampu kota menerangi kota dalam gerimis. Kota ini dihiasi dengan selubung kabut misterius. Orila memegang laptop sambil duduk di sofa di depan jendela, mencari tahu latar belakang kota yang relevan di Atmajaya, memeriksa informasi latar belakang presiden negara A, dan juga memeriksa siapa pesaing terbesarnya sebelum berkuasa. Pagi ini, ban mobil Abang Hansel meledak. Orila merasa itu bukan ledakan ban biasa, tapi buatan. Setelah meninggalkan rumah sakit, Orila ingin memeriksa situasi ledakan ban, tetapi tidak dapat menemukan apapun berdasarkan kemampuannya sendiri. Pada saat yang genting, Orila memikirkan 3 orang yang diatur ayahnya untuk dia, keluarga Triple T. Karena ayah meminta ibu dan anak itu untuk membantunya di kota Atmajaya, maka ketiga orang ini pastilah bukan orang biasa. Seharusnya lebih mudah menemukan mereka dengan mencari mereka. Ketika memikirkan ibu dan anak itu, Orila memanggil mereka. Pada awalnya meminta mereka untuk membantunya mencari tahu apakah seseorang telah merencanakan sesuatu pada Abang Hansel. Mereka berjanji untuk memberikan berita padanya malam ini. Jadi, Orila sedang menunggu berita sambil menelusuri beberapa informasi tentang Atmajaya. Kota Atmajaya adalah kota yang sangat aneh bagi Orila. Tetapi itu adalah tempat di mana Abang Hansel dilahirkan, dari kecil hingga dewasa. Dengan hubungan inilah Orila tinggal di sini kurang dari sebulan, dan merasa itu seperti rumahnya sendiri. Mungkin ketika Orila masih sangat muda, Abang Hansel sering menceritakan kisah-kisahnya, termasuk kota kelahirannya, sehingga ingatan Orila terasa sama. Ponsel yang diletakkan di samping tiba-tiba berdering. Orila melihat, itu nomor Tiwi. Dia pun segera menjawab. "Bibi, sudahkah kamu menemukannya?" Tiwi berkata, "Nona, aku minta maaf. Kami terlambat 1 langkah. Orang-orang di sisi presiden membersihkan tempat kejadian satu persatu, dan mobil yang sedang dalam masalah disapu oleh mereka." Mengapa mereka harus menghapus jejak mereka sendiri? Orila memikirkannya, tetapi tidak ingin memahaminya secara menyeluruh. Benarkah orang yang membuat ban meledak dan mengirimnya untuk mencari tahu? Sangat tidak mungkin. Seseorang yang berani membunuh presiden jelas tidak bodoh. "Nona, sangat mungkin bahwa orang presiden sudah tahu siapa yang melakukannya, sehingga bukti dihancurkan oleh anak buahnya, atau orang-orang itu yang terlalu pintar dan tidak membiarkan petunjuk untuk kita memeriksanya." Suara Tiwi sekali lagi berpindah dari ponsel ke telinga Orila. Sikapnya sangat hormat. "Bibi, apakah menurutmu kedua kemungkinan itu lebih mungkin?" Orila tidak punya pengalaman dalam menangani hal-hal semacam ini, tetapi dia tahu untuk mendengarkan para tetua. Tiwi berkata, "Nona, menurutku, orang-orang yang melakukan hal ini tidak meninggalkan jejak. Itu tidak mungkin." "Ya, Bibi, aku tahu." Orila mengangguk dengan ramah. "Terima kasih telah banyak membantuku hari ini." Tiwi berkata, "Nona, aku bisa melakukan banyak hal untukmu. Itu adalah hal yang paling terhormat untuk kami dalam kehidupan ini. Tolong, tidak perlu terlalu sopan dengan kami di masa depan."
Bibi, karena kamu menyuruh aku tidak sopan dengan kamu, maka aku tidak akan sopan dengan kamu. Orila tersenyum dan berkata lagi, Bibi, selamat tinggal. Tiwi adalah seorang penatua, dan Orila berbicara kepadanya dengan sikap generasi muda. Dia selalu melakukan dengan sangat baik dalam hal kemanusiaan. Menutup telepon, Orila tidak harus mencari informasi lagi. Memikirkan sesuatu di otaknya adalah tentang ledakan ban hari ini. Setelah kejadian ini, mencari tahu lebih banyak tentang alasan mengapa Abang Hansel tidak mau mengenalinya dan tidak mau bertemu dengan Orila di depan umum. Kata-kata yang Riko katakan padanya hari ini adalah jawabannya. Abang Hansel ada di posisi presiden negara A. Kekuasaannya besar, tetapi ukuran kekuasaan berbanding lurus dengan risiko pribadi. Ini adalah bahaya yang sering dikatakan orang. Abang Hansel hari ini berada di tengah sesuatu yang berbahaya. Tetapi siapapun yang mendekatinya mungkin berisiko atau mungkin menjadi alat bagi orang lain untuk menghadapi Abang Hansel. Karena Orila setia kepada presiden mereka, Orila akan khawatir bahwa akan menjadi kelemahan fatal Abang Hansel. Kelemahan. Ini juga membuat khawatir hati Orila. Tidak ingin menjadi umpan orang lain untuk berurusan dengan Abang Hansel. Jika Orila harus menjadi tulang rusuk Abang Hansel, maka Orila bersedia menjadi tulang rusuk untuk Abang Hansel, bukan kelemahannya. Ponsel yang diletakkan di samping berdering lagi. Orila meraihnya dan melihat bahwa tidak bisa melihat siapa yang menelpon. Dia menjawab, Bibi, ada apa lagi? Kupikir ketika aku tidak ada di sana, orang yang paling kau rindukan adalah aku. Siapa yang tahu, aku jadi sedih. Itu adalah suara Abang Hansel yang membawa efek gelembung bas dari ponsel ke telinga Orila. Di bawah suaranya, suara Abang Hansel terasa masam. Abang Hansel, kamu tidak perlu memikirkannya. Kamu tahu itu. Orang yang paling ingin aku pikirkan adalah kamu. Mendengar suara Abang Hansel, bibir Orila tanpa sadar diwarnai dengan senyum dengan lembut berkata, Miguel bertanya, berapa banyak yang kau pikirkan? Orila tersenyum. Aku tidak berpikir akan dapat mendapat panggilan darimu. Ketika Miguel mendengar tawa Orila, Miguel tertawa tanpa sadar. Orila menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Abang Hansel, jika kamu ingin mengubah hari, kamu dapat merekam nada dering khusus dengan suara yang bagus. Dalam hal ini, ketika kamu akan menelpon nanti, aku akan mengenali kamu ketika aku mendengar suara itu. Aku tidak akan pernah mengakui orang yang salah lagi. Nada dering eksklusif macam apa yang kamu butuhkan? Bahkan jika itu adalah hal yang naib, Miguel bersedia bekerja sama dengannya. Selama itu direkam oleh seseorang seperti Abang Hansel, apapun boleh. Orila sebenarnya adalah penggemar kecil dari seorang Abang Hansel. Baiklah, Miguel mengangguk dan dia sudah memikirkan cara memberikan nada dering kepada Orila. Abang Hansel, kamu sibuk? Gumam Orila. Ya, ini sudah berakhir. Suara Miguel sangat ringan dan sangat lembut. Apakah kamu akan makan malam? Aku makan banyak di malam hari. Orila mengambil teleponnya dan meletakkannya di telinganya. Abang Hansel, ada apa? Abang Hansel, aku hanya ingin memanggilmu. Aku belum memanggilmu selama lebih dari 10 tahun. Sekarang aku punya kesempatan.
kamu akan membiarkan aku memanggilmu beberapa kali lagi? Ya, tunggu sebentar. Abang Hansel, apakah kamu masih sibuk? Ketika Abang Hansel tidak menjawabnya dan menutup telepon, Orila memandangi layar hitam ponselnya dan merasa sedikit tertekan. Segera, layar ponsel menyala dan dia menerima file suara. Ketika Orila membukanya, Orila mendengar Abang Hansel berkata dengan suara yang bagus. Benar, apa yang kamu lakukan? Abang Hansel datang. Jawab telepon, jawab telepon.